Halo Sobat Bum Desa semua, perkenalkan saya Titi yang pada hari ini akan menyampaikan video pembelajaran masih seputar penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang standar pelaporan keuangan badan usaha milik desa, di mana standar yang digunakan adalah SKK atau standar akuntansi keuangan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang apa itu standar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama mengenai akuntansi keuangan badan usaha milik desa. Nah, Sobat Bum Desa semuanya, kalau kita berbicara tentang akuntansi keuangan badan usaha milik desa, pastinya kita akan bertanya-tanya nih, apa sih akuntansi itu? Mendengar kata akuntansi yang ada di dalam benak kita pastinya tentang pencatatan uang yang ribet dan sulit sekali. Begitu kan ya Sobat Bum Desa semuanya? Padahal akuntansi itu tidak seribet yang kita bayangkan selama ini. Coba deh kita lihat ya, apa definisi akuntansi itu. Nah, definisi akuntansi secara sederhana adalah suatu proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Sebenarnya sadar nggak sadar, di kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri, sudah melakukan yang namanya proses akuntansi. Apalagi Sobat Bum Desa nih, saya yakin dalam menjalankan usahanya selama ini pasti sudah melakukan yang namanya proses akuntansi ini. Contoh nih, misalnya bendahara Bum Desa membeli ATK untuk keperluan administrasi di kantornya Bum Desa. Pasti bendahara ini akan meminta bukti pembayaran untuk nanti dicatatkan pada laporan pengeluaran Bum Desanya. Nah, kegiatan yang dilakukan bendahara Bum Desa ini adalah proses akuntansi itu. Artinya, selama ini sebenarnya kita sudah sering menerapkan proses akuntansi ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, akuntansi ini banyak sekali loh Sobat Bum Desa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk badan usaha milik desa tentunya sebagai sebuah entitas usaha. Yuk kita lihat apa saja manfaat akuntansi ini. Yang pertama, untuk mengetahui biar kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Berapa jumlah uang yang kita punya dan berapa kira-kira pengeluaran kita selama sebulan misalnya. Semuanya harus tercatat dengan benar sehingga kita bisa mengatur pengeluaran dengan baik. Kemudian yang kedua, bisa sebagai alat pengendali keuangan. Nah, supaya uang yang kita punyai tadi cukup untuk keperluan sebulan misalnya, maka kita harus bisa mengendalikan keuangan kita nih. Misalnya dengan cara menentukan keperluan yang prioritas. Kita dahulukan dulu yang. Kemudian yang ketiga, memberi informasi atau laporan. Biasanya informasi atau laporan ini diperlukan oleh pihak eksternal, yaitu misalnya investor atau pemberi modal. Jadi mereka tahu kemana dan digunakan untuk apa saja uang yang sudah mereka investasikan itu. Kemudian yang keempat, sebagai bahan evaluasi bagi entitas usaha, misalnya badan usaha milik desa. Apakah usaha yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya, sehingga badan usaha milik desa ini bisa menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk bisa menyusun sebuah laporan keuangan, kita harus melakukan yang namanya proses atau siklus akuntansi. Seperti yang sudah kita diskusikan di depan tadi. Untuk itu, langkah awal kita harus paham dulu terkait persamaan dasar di dalam akuntansi.
Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Dan kenapa kita perlu memahami persamaan dasar akuntansi? Jawabannya, karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam proses atau siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum kita membuat jurnal ataupun menyusun laporan keuangan, kita harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi ini. Selanjutnya, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu keadaan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Nah, supaya Sobat BUMDESA semuanya tergambar, ayo kita langsung masuk ke contoh aja ya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perusahaan, katakanlah badan usaha milik desa yang baru memulai usaha. Nah, badan usaha milik desa ini punya apa aja sih? Dan dari mana aja sumber dananya? Seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh misalnya nih, katakanlah sebagai sebuah badan usaha milik desa yang baru memulai usaha memiliki uang yang ada di dalam kasnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, uang yang sekarang berada di kasnya badan usaha milik desa ini pastinya harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Tidak mungkin kan badan usaha milik desa baru berdiri tiba-tiba langsung menghasilkan uang 100 juta. Nah, badan usaha milik desa yang baru berdiri mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar 100 juta rupiah. Maka uang sebesar 100 juta rupiah ini sumber dananya berasal dari pemerintah desa. Kemudian badan usaha milik desa ini memiliki sebuah komputer senilai 20 juta rupiah. Nah, dari mana dananya? Ternyata badan usaha milik desa ini berhutang dengan toko komputer yang namanya Toko Galaxy sebesar 20 juta rupiah untuk bisa memiliki komputer ini. Jadi, di dalam persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam contoh ini adalah badan usaha milik desa, nilainya harus sama dengan sumber dananya. Jadi tidak boleh ada perbedaan ya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan ya. Untuk semua yang dipunyai badan usaha milik desa adalah uang di kas sebesar 100 juta ditambah komputer senilai 20 juta, maka hasilnya 120 juta. Kemudian dari sumber dananya yaitu 100 juta dari pemerintah desa, kemudian ditambah 20 juta utang dari Toko Galaxy, sehingga jumlah sumber dananya ada sama dengan 120 juta. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki badan usaha milik desa nilainya sama dengan sumber dananya. Nah, jadi seperti uang yang ada di kas yang sebesar 100 juta dan komputer senilai 20 juta ini disebut dengan harta atau aset. Jadi, apa yang dipunyai oleh badan usaha milik desa dinamakan harta atau aset ya, Sobat BUMDESA semuanya. Kemudian, dana yang berasal dari
pemilik modal atau dalam hal ini dari pemerintah desa. Ini disebut dengan modal atau dalam bahasa akuntansinya adalah ekuitas. Pokoknya ingat ya Sobat BUMDesa, semua yang berasal dari pemilik perusahaan atau dalam contoh kita ini adalah pemilik badan usaha milik desa disebut dengan modal atau ekuitas. Kemudian selanjutnya ada utang nih. Utang dengan toko Galaxy sebesar 20 juta. Jadi BUMDesa berkewajiban nih membayar semua utang-utangnya ini. Ini disebut utang atau kewajiban. Nah, sehingga di rumus persamaan dasar akuntansi ini adalah harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh sebuah entitas usaha, contohnya badan usaha milik desa misalnya, harus ada jelas sumber dananya. Nah, sehingga Sobat BUMDesa dimanapun berada, rumus persamaan dasar akuntansi ini bisa dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya harta tadi disebut dengan aset, utang disebut dengan kewajiban, dan modal disebut atau sama dengan ekuitas. Sehingga persamaannya bisa seperti ini. Aset sama dengan harta tadi, kemudian sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Nah, aset ini disebut aktiva. Sedangkan kewajiban dan ekuitas kita sebut dengan pasiva. Antara aktiva dan pasiva jumlahnya harus sama atau seimbang. Makanya kita lambangkan dengan neraca gitu ya. Dia artinya antara aktiva dan pasiva itu seimbang. Nah, mudah-mudahan Sobat BUMDesa semuanya mulai tergambar ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan konsep dasar persamaan akuntansi ini jika dikaitkan dengan konsep debit dan kredit. Itu akan seperti apa jadinya gitu. Mari kita simak penjelasan selanjutnya ya tentang konsep dasar dan pemahaman debit kredit. Kalau tadi kita sudah bahas bersama tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Nah, Sobat BUMDesa sekalian, modal ini di dalam perjalanannya nanti bisa bertambah jika saat badan usaha milik desa memperoleh pendapatan dari usahanya, maka modal bisa bertambah. Dan modal juga bisa berkurang jika badan usaha milik desa harus membayar beban. Maka persamaan dasar akuntansi ini bisa kita tuliskan seperti ini, seperti yang berwarna kuning ini. Jadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Artinya apa? Artinya aset BUMDesa bisa bertambah, kalau kita memperoleh pendapatan, dan aset ini juga bisa berkurang kalau BUMDesa harus membayar beban. Contoh nih, misalnya bayar gaji karyawan pakai uang di kas, maka kas BUMDesa menjadi berkurang. Seperti itu ya Sobat BUMDesa sekalian. Nah, selanjutnya persamaan ini kalau dalam ilmu matematika, masih ingat ya pelajaran persamaan pada pelajaran matematika.
Nah, kalau minus di sisi sebelah kanan, kalau kita pindahkan di sisi sebelah kanan sama dengan ya Sobat BUMDESA, kalau kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, dia akan menjadi plus. Demikian juga sebaliknya, seperti itu ya dalam persamaan di dalam pelajaran matematika. Nah, sehingga kalau kita supaya ini persamaannya menjadi sama, semuanya adalah tidak ada minus gitu, berarti beban ini akan kita pindahkan ke sisi sebelah kiri supaya menjadi plus atau positif, sehingga persamaannya menjadi aset ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi yang harus Sobat BUMDESA ingat dan wajib dihafalkan, karena rumus ini sangat sakti yang akan kita gunakan pada proses akuntansi. Masih ingat kan apa itu akuntansi yang sudah kita bahas di awal tadi? Oke, akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Nah, proses pencatatan dan pengolahan transaksi inilah yang akan menggunakan rumus sakti ini, yaitu rumus saktinya aset ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Gitu ya, Sobat BUMDESA semuanya. Selanjutnya, kita akan memahami lebih dalam lagi konsep rumus sakti ini, agar di dalam pencatatan transaksi nanti kita lebih mudah. Konsepnya adalah untuk aset dan beban ini ada di sisi sebelah kiri. Di sebelah kiri sama dengan maksudnya ya, Sobat BUMDESA, ini ada aset dan beban ini di sisi sebelah kiri. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan ini ada di sisi sebelah kanan. Nah, ada rumus yang harus kita ingat, yaitu bahwa aset dan beban ada di sisi sebelah kiri. Ini artinya saldo normal aset dan beban ini ada di sebelah kiri. Artinya bahwa jika aset dan beban ini mengalami penambahan, maka dia akan dicatatkan di sisi sebelah kiri. Tetapi jika aset dan beban ini mengalami pengurangan atau berkurang, dia akan kita catatkan ke sisi sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian kita lihat yang ada di sisi sebelah kanan, utang, modal, dan pendapatan. Nah, ini saldo normalnya adalah ada di sisi sebelah kanan untuk utang, modal, dan pendapatan. Utang, modal, dan pendapatan ini jika bertambah kita akan catatkan di sisi sebelah kanan, dan jika dia mengalami pengurangan atau berkurang maka kita akan catatkan di sisi sebelah kiri. Nah, itu adalah rumus yang harus sekali lagi saya ingatkan bahwa Sobat BUMDESA semua harus hafal. Jadi aset dan beban kalau bertambah dicatat di sisi sebelah kiri, kalau berkurang berarti lawannya sisi sebelah kanan. Utang, modal, dan pendapatan saldo normal di sebelah kanan. Maka jika dia bertambah dia dicatatkan di sisi sebelah kanan, dan jika dia berkurang kita catatkan di sisi sebaliknya, yaitu di sebelah kiri. Nah, di dalam ilmu akuntansi, sisi kanan dan sisi kiri ini sama dengan persamaan dasar tadi. Jadi aset sebelah kiri, sisi sebelah kiri aset dan beban ini juga disebut dengan aktiva, dan sisi sebelah kanan juga disebut pasiva. Antara aktiva dan pasiva ini jumlahnya harus sama. Jadi sama ya dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau kita masih berbicara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk pencatatan sesuai standar akuntansi, sisi kiri
kita sebut dengan debit. Sisi kanan kita sebut dengan kredit. Nah, jadi Sobat BUMDESA semuanya, mulai sekarang, tadi kita kan sudah paham ya, aset, beban, saldo normal ada di kiri. Utang, modal, pendapatan, saldo normal ada di kanan. Artinya kalau aset dan beban positif dia atau bertambah, artinya positif itu sama dengan bertambah, dia ada di sisi kiri. Demikian juga sebaliknya dengan utang, modal, pendapatan, jika bertambah berarti ada di sisi kanan. Nah, mulai sekarang kita membiasakan bahwa sisi kiri itu disebut dengan debit, sisi kanan itu dengan kredit. Nah, pencatatan secara akuntansi seperti itu ya Sobat BUMDESA semuanya. Oke, sekarang supaya kita lebih dalam memahami tentang konsep dasar akuntansi ini, mana debit dan mana kredit. Kalau tadi kita terbiasa dengan sisi kiri, sisi kanan. Sekarang kita coba dengan sisi kiri itu adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Maka kita simak ya bersama contoh berikut. Yang pertama, contoh transaksi pembelian tunai. Nah, transaksinya adalah Tuan Rijali membeli mobil seharga 300 juta rupiah secara tunai. Sekarang Sobat BUMDESA semuanya, kita akan coba mencatatkan sebelah kiri dan sebelah kanan tadi. Sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Nah, mana yang masuk di dalam, yang dicatatkan di dalam debit dan mana yang dicatatkan di dalam kredit. Kita coba identifikasi contoh soal berikut ini ya. Tuan Rijali membeli mobil seharga 300 juta secara tunai. Secara logika bahwa Tuan Rijali membeli mobil. Kalau seandainya Tuan Rijali sebelumnya belum punya mobil, maka sekarang dia punya mobil. Artinya dari tidak ada mobil menjadi ada. Atau misalnya Tuan Rijali sudah punya mobil nih satu dan ternyata membeli lagi menjadi dua. Artinya mobil Tuan Rijali bertambah. Nah, mobil itu masuk di dalam punyanya Tuan Rijali. Punyanya berarti tadi adalah termasuk dalam harta atau aset gitu. Nah, dari mana uangnya untuk membeli, sumber dananya membeli mobil tadi? Dari uang kasnya Tuan Rijali sebesar 300 juta. Coba kita lihat rumus sakti kita. Aset beban di sisi saldo normal di sisi kiri, kemudian utang, modal, pendapatan ada saldo normalnya di sisi kanan. Nah, berarti mobil itu termasuk harta. Yang darinya tadi contohnya punya satu saja, beli lagi jadi dua, berarti mobil Tuan Rijali mengalami penambahan. Kalau aset mengalami penambahan berarti kita catatkan di sisi debit. Kemudian dari mana sumber dananya membeli mobil? Dari uang kas. Jadi uang kas Tuan Rijali menjadi berkurang sejumlah 300 juta. Uang kas juga termasuk di dalam hartanya Tuan Rijali atau asetnya Tuan Rijali. Nah, saat aset mengalami pengurangan berarti dia kita catatkan di sisi kredit. Nah, seperti itu ya Sobat BUMDESA. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Transaksi pembelian kredit. Tuan Rijali membeli handphone seharga 3 juta secara kredit. Sekarang yang mana di sisi debit, yang mana di sisi kredit? Kita coba identifikasi transaksinya gitu ya. Tuan Rijali membeli handphone harga 3 juta secara kredit atau utang gitu ya Sobat BUMDESA. Jadi Tuan Rijali yang tadinya belum punya handphone menjadi memiliki handphone, artinya handphone bertambah seharga 3 juta secara kredit. Dari mana sumbernya? Dari utang gitu. Nah, ini kita lihat lagi rumus saktinya. Handphone masuk di dalam aset. Aset bertambah berarti kita catatkan di sisi debit. Debit mengalami penambahan sebuah handphone. Nah, dari mana
sumber dananya membeli handphone tadi. Tuan Rijali berhutang. Jadi utang dengan toko handphone, berarti dari tidak punya utang, sekarang Tuan Rijali punya utang di toko handphone sebesar 3 juta rupiah. Berarti utang bertambah. Utang bertambah kita catatkan di sisi kredit, penambahan. Nah, oke. Kemudian satu lagi nih ya, contohnya transaksi pembayaran. Kalau tadi pembelian, sekarang pembayaran kredit atau pembayaran utang. Tuan Rijali membayar kredit handphone sebesar 1 juta secara tunai. Ayo Sobat Bum Desa, mana nih yang di sisi debit, mana yang di sisi kredit? Kita buka lagi ya rumus saktinya supaya mengingatkan kita. Coba kita identifikasi kembali. Tuan Rijali membayar kredit handphonenya tadi yang seharga 3 juta dibayar kredit 1 juta dulu nih. Nah, berarti Tuan Rijali sudah membayar kredit handphone sebesar 1 juta. Yang tadinya utangnya 3 juta, sekarang sudah dicicil nih. Dicicil sebesar 1 juta. Berarti utangnya 3 juta menjadi berapa? 3 juta dikurangi 1 juta, sudah dicicil 1 juta menjadi 2 juta. Berkurang apa bertambah utangnya Tuan Rijali? Berkurang. Nah, kalau utang berkurang, kita lihat nih rumus saktinya. Utang berkurang berarti kita catatkan di sisi sebelah debit. Utangnya berkurang dari 3 juta tinggal 2 juta. Dibayar secara tunai yang 1 juta tadi, berarti Tuan Rijali memakai uang di kasnya sebesar 1 juta. Berkurang tidak uang di kasnya Tuan Rijali? Berkurang, berarti uang kas. Uang kas masuk di dalam aset. Aset berkurang berarti uangnya di kas berkurang sejumlah 1 juta. Nah, seperti itu ya Sobat Bum Desa, mudah-mudahan tergambar. Nah, seperti ini konsep pemahaman debit dan kredit. Semoga Sobat Bum Desa dimanapun berada dapat memahami konsep ini. Selanjutnya, pada pemahaman konsep dasar akuntansi ini, kita juga harus mengetahui kaidah umum dalam akuntansi agar proses akuntansi dapat berjalan sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Kaidah umum akuntansi ini ada 3 ya Sobat Bum Desa semuanya. Yang pertama adalah kronologis. Apa itu kronologis? Artinya transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai urutan waktu kejadiannya. Maka pencatatan transaksi ke jurnal minimal dilakukan 1 bulan sekali supaya tidak ada pencatatan yang tidak sesuai dengan waktu kejadian. Kemudian yang kedua, informatif. Apa artinya? Artinya akuntansi menghasilkan informasi yang benar, lengkap, rinci, dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, auditable. Artinya informasi yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya dengan menyampaikan atau melampirkan bukti dokumen transaksi seperti nota, kwitansi, invoice, dan lain-lain. Terakhir adalah alur siklus akuntansi atau tahapan-tahapan dalam akuntansi untuk menyusun sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang pertama adalah identifikasi, kemudian yang kedua pencatatan, yang ketiga penggolongan, dan yang keempat adalah penyusunan. Nah, ada 4 tahapan di dalam alur siklus akuntansi ini ya Sobat Bum Desa semuanya. Sekarang identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah kita mengidentifikasi bukti-bukti transaksi maksimal selama 1 bulan ya, disusun sesuai kronologis kejadian. Bukti transaksi bisa berupa nota, kwitansi, invoice, dan lain-lain.
Kemudian setelah kita identifikasi, kita akan melakukan pencatatan ke buku jurnal dengan menggunakan standar akuntansi keuangan seperti contoh yang sudah kita pelajari di depan tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah siklus penggolongan atau posting ke buku besar seperti buku kas, buku bank, buku persediaan barang, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah tahapan penyusunan ke dalam 5 laporan keuangan badan usaha milik desa sesuai dengan Kepmen Desa 136 tahun 2022 ya Sobat Bum Desa semuanya. 5 laporan itu adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti itu konsep akuntansi pada laporan keuangan badan usaha milik desa. Sudah tergambar ya Sobat Bum Desa semuanya? Oke, kalau begitu sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kami berikutnya. Jika Sobat Bum Desa semuanya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya. Sampai jumpa.